Menerima laporan dari korban, polisi bergerak cepat mengamankan pelaku bernama Nova, 40 tahun. Warga Susunan Baru, Langkapura, Bandar Lampung. Nova merupakan calon ibu tiri yang mengasuh korban dengan inisial JS 7 tahun selama kurun waktu 6 bulan. Ayah korban yang telah menjalin hubungan dengan pelaku selama 2 tahun berencana akan menikahkan sepulangnya menyelesaikan pekerjaan di Jambi. Namun setelah kepulangannya justru mendapati kejanggalan terhadap anaknya. Korban diduga kerap mendapatkan kekerasan fisik dari pelaku dalam sebulan terakhir. Korban mengalami luka memar di hampir sekujur tubuhnya. Pengakuan tersangka penganiayaan yang dilakukan terhadap korban didasari rasa jengkel lantaran ayah korban susah dihubungi. Ia pun melampiaskan kekesalannya ke korban. Kasus kekerasan terhadap anak ini terungkap setelah Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mendampingi ayah korban untuk melaporkan hal yang dialami korban. Sementara, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung kini tengah melakukan pendampingan terhadap korban. Polisi masih mendalami kasus ini dan pelaku bakal dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 44 KUHP tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 5 tahun penjara. Nasib malang menimpa bocah 5 tahun di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Di usia yang seharusnya penuh sukacita, ia justru harus menahan pilu karena jadi korban penganiayaan. Mirisnya, pelaku penganiayaan tak lain Wawan Setiawan alias Agus Hasan, ayah tiri korban. Perbuatan keji tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun, sejak korban berusia 3 tahun. Tidak hanya dengan tangan kosong, ayah tiri bejat itu bahkan tega merendam kaki korban dengan air panas hingga kaki bocah malang itu melepuh. Selain itu, pelaku kerap memukul kepala korban dengan besi pompa ban hingga terluka. Ia juga menyundut api rokok ke bibir korban dan menusuk perut korban dengan menggunakan besi gancu atau alat yang digunakan mencari rongsokan. Sementara sang ibu Asneni tak bisa berbuat banyak melihat anak kandungnya dianiaya suaminya. Akhirnya warga yang kesal dengan ulah pelaku melaporkan penganiayaan itu ke Mapolsek setempat. Atas perbuatannya, pelaku diancam Undang-Undang Penganiayaan Anak di Bawah Umur dengan hukuman 20 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, hikmah di balik kisah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian-kejadian di sekitar kita semakin menggugah untuk mengetahui dan mengambil hikmah di baliknya. Maka pada kesempatan ini kita akan kembali membahas beberapa kejadian fenomena-fenomena sosial yang untuk kita jadikan pelajaran, agar yang baik kita jadikan pelajaran berharga untuk kita amalkan meningkatkan kehidupan kita, dan yang buruk kita tinggalkan sejauh-jauhnya agar kita tidak termasuk masyarakat yang tercela dan berdampak pada hukum dunia dan hukum agama. Nah, saudara, dua kejadian tadi insya Allah tidak akan terjadi apabila kita tidak salah memilih pasangan. Kejadian ini setidaknya ada dua sebabnya. Satu, motif berumah tangganya keliru. Yang kedua, salah memilih pasangan. Motif, kalau Anda menikah, motifnya lillahi ta'ala, maka apapun beban kehidupan, apapun masalah dalam rumah tangga tidak akan melahirkan tindak kriminal. Tapi apabila motifnya bukan lillahi ta'ala, sedikit aja kekecewaan dalam rumah tangga, maka bisa berdampak pada kehidupan yang mencelakakan kedua belah pihak. Mari kita lihat apa sih yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Rasulullah SAW memberikan tips atau kiat dalam menentukan pasangan, memilih pasangan hidup. Kata Nabi, pilihlah seorang wanita untuk menjadi istrimu karena 4 hal. Atau pilihlah seorang lelaki untuk menjadi suamimu karena 4 hal. Yang pertama, lihat kecantikannya. Cantik ini penting. Kenapa? Dia 24 jam di depanmu. Baru pulang kerja, dia lagi di depan kita. Mau tidur, dia lagi di depan kita. Baru bangun, ada lagi mukanya di depan kita. Maka penting cantik.
Tetapi ingat, tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik itu subjektif. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut Anda. Yang kedua, cantik itu temporer. Ada masanya. Sweet 17, 17 tahun dia cantik. Begitu 71 tahun pasti tidak cantik lagi. Maka cantik penting, tidak boleh menjadi prioritas. Yang kedua, kata Nabi, nikahilah seseorang karena keturunannya. Kita harus tahu siapa keturunannya. Kenapa? Karena dia akan menentukan bebet, bibit, dan bobot. Nah, tetapi ini tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat, anak Nabi Nuh. Ada juga orang bapaknya pengkhianat, bapaknya jahat, anaknya menjadi nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi penting melihat bibit, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Yang ketiga, kata Nabi, nikahilah karena kekayaannya. Subhanallah, Islam tidaklah melarang mencari pasangan hidup yang sudah mapan ekonominya. Tapi yang dilarang Islam adalah materialistik. Apa itu materialistik? Menghalalkan segala cara untuk mendapat materinya. Dia tidak peduli seagama atau tidak. Dia tidak peduli jahat atau tidak. Yang penting ada duitnya. Ini yang disebut materialistik. Tapi ketika ada dua lelaki yang melamar, sama-sama baik agamanya, sama-sama baik akhlaknya, tetapi satu ada pekerjaannya yang jelas, satu tidak punya pekerjaan jelas, maka agama tidaklah melarang kita memilih laki-laki yang mapan. Yang keempat, kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Cantik, keturunan baik-baik, kemudian punya harta yang cukup, lalu agama baik. Mahasiswa saya bertanya, Ustadz, kenapa sih agama nomor 4? Mestinya kan agama nomor 1. Betul, tapi ingat, betul agama nomor 4, tapi dia tidak titik, koma. Utamakan agamanya, dengan agama kau akan mendapat semua-semuanya. Ada perempuan cantik, tapi agamanya jelek. Ada lagi perempuan anak orang kaya, ya, tapi akhlaknya jelek. Maka untuk mendapati perempuan yang sempurna, dialah kaya, keturunan baik-baik, kemudian cantik pula, agamanya bagus. Sepertinya 100 perempuan belum tentu ada satu. Maka kalau pasangan kita, istri yang kita jadikan ibu tiri dari anak-anak kita, agamanya baik, maka apapun masalah dalam rumah tangga kita, dia tidak akan menjadikan anaknya sebagai korbannya. Sebaliknya, kalau kita memilih pasangan, calon istri, agamanya baik, maka apapun kejadian yang merugikan dirinya, dia tidak akan melakukan tindak kejahatan, maka dia mengambil kebaikan di sisi itu, dia mundur secara baik-baik. Saudaraku, mari memperbaiki pilihan dalam berumah tangga agar rumah tanggamu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila kalian salah memilih pasangan hidup, salah dari awal, inilah biasanya yang akan menjadi rumah tangganya beban. Dan pada akhirnya dari masalah ke masalah, rumah tangganya tidak pernah lepas dari masalah. Mari menjadikan pelajaran dari kisah ini agar kita tidak keliru memilih pasangan hidup. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai perselingkuhan. Sebenarnya dalam Islam ada nggak sih Pak Ustadz kriteria seseorang itu menurut agama Islam berselingkuh itu seperti apa? Terima kasih Pak Ustadz. Jadi selingkuh adalah hubungan terlarang. Tapi ada kecenderungan masyarakat ini yang dianggap selingkuh itu meskipun dia pacaran, punya hubungan gelap dengan perempuan lain, itu kalau status pacaran dia berselingkuh, ya itu tidak bisa dikatakan berbuat salah. Pacaran sendiri itu sudah salah. Dalam Islam itu tidak ada pacaran.